Kita akan memasuki area yang sangat-sangat ditunggu-tunggu, sangat estetik, sangat menarik dari rumah ini. Halo, selamat datang di channel teraskecil.id. Sekarang kita lagi ada di Banguntapan, Jogja, dan akan mereview 2 unit rumah bertemakan Skandinavian. Dari depan kelihatannya rumah ini minimalis banget ya, cuman surprisingly di dalamnya itu luas banget loh guys. Tapi sebelum masuk ke dalam, aku bakal review bagian depan rumahnya. Di bagian depan sini terdapat carport yang bisa memuat 1 buah mobil kecil dan juga 1 buah motor. Kita masuk ke area teras. Ini bagian depan rumah ya guys. Ini terasnya dan di bagian sini ada landscape-nya. Kalian yang lagi bangun rumah, jangan lupain bagian ruang terbuka hijau ya, karena itu penting banget guys. Kita masuk ke bagian fasadnya. Di sini kita menggunakan bata tempel berwarna oranye yang dipadukan dengan dinding berwarna putih. Berikan kesan yang minimalis banget ya. Untuk kusennya, di sini kita menggunakan kusen aluminium guys. Jadi selain memberikan kesan yang modern, kusen ini juga tahan terhadap api, tahan terhadap rayap, dan juga tidak mengalami keropos. Oh, sebelum masuk, di sini kita menggunakan pintu dari kayu yang tidak menggunakan bingkai. Menarik banget kan? Sekarang kita masuk yuk. Tada! Seperti yang udah aku jelasin tadi, dalam rumah ini luas banget kan? Karena di sini kita menggunakan open plan ya guys. Jadi bagian area depan sini kita bisa manfaatin buat berbagai macam kegiatan sih. Di sini bisa dipakai untuk ruang keluarga ataupun ruang TV, ruang tamu dan lain-lain sesuai preferensi masing-masing. Setelah ruang bersama tadi, ini akan terhubung dengan dapur. Bagian dapur ini, di sini kita menggunakan keramik bevel ya guys. Jadi memberikan kesan yang estetik, rapih, dan clean. Bisa kalian lihat sendiri. Sedikit di sini, rumah ini punya 2 kamar tidur yang ukurannya sama dan luas. Kita masuk ya. Nah, di kamar ini terdapat jendela yang setiap ruangan ukurannya sama sih. Ini ukurannya besar karena untuk mendapatkan pencahayaan yang alami dan juga supaya sirkulasi udaranya jauh lebih baik gitu. Jadi lebih hemat energi gitu. Kita ke bagian sini. Nah, rumah ini kita maksimalkan untuk fungsi ruangnya. Jadi di sini ada area kecil yang nantinya kita gunakan untuk ruang cuci. Nah, di bagian lantainya kita kasih leveling ya guys untuk membedakan area basah dan juga area keringnya. Ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ini tuh agak miring untuk aliran airnya tuh bisa mengalir dengan baik. Jadi menghindari genangan-genangan guys. Karena nanti di sini kan dipakai untuk cuci. Di sini ada keran juga bisa dipakai untuk wudhu ataupun cuci tangan, cuci kaki, dan lain-lain. Yang menarik lainnya adalah di bagian atas ya guys. Di sini kita menambahkan skylight. Nah, di bagian atasnya itu ada atapnya ya, jadi nggak akan tampias kena air hujan, tapi tetap dapat pencahayaan alami dari matahari. Sekarang kita masuk ke kamar mandi. Sebentar. Nah, kamar mandinya dari luar kelihatan clean banget ya. Untuk kamar mandinya kita menggunakan keramik dengan motif. Ini kayak kombinasi motif-motif, jadi lebih estetik dan lebih cantik gitu ya guys. Ditambah keran-keran di sini kita menggunakan warna hitam untuk memberikan kontras. Nah, yang menarik dari kamar mandi ini ada di sini guys.
Ini dia, ini namanya shower niche. Jadi bisa digunakan untuk menyimpan peralatan mandi kayak sampo, sabun, sikat gigi, dan lain-lain. Jadi teman-teman tuh udah nggak perlu lagi beli-beli tempat penyimpanan, tempat rak, karena kan harus digantung lagi, ribet kan. Jadi pakai shower niche ini jadi lebih estetik, jadi lebih simple, lebih mudah gitu. Kita keluar dari kamar mandi. Kita akan memasuki area yang sangat-sangat ditunggu-tunggu, sangat estetik, sangat menarik rumah ini. Kita naik ke atas ya. Nah, tangganya ini kita pakai tangga dari besi ya guys. Jadi aman dan warnanya juga estetik banget. Ini dia, kita sudah sampai di area mezzanine. Ini berguna banget buat teman-teman yang punya budget terbatas ataupun lahan yang terbatas, karena tidak memerlukan keseluruhan ruangan, hanya menggunakan beberapa dan juga memberikan kesan yang lebih luas, tapi menambahkan fungsi di dalam rumah. Nah, untuk mezzanine sendiri bisa difungsikan untuk banyak hal ya guys ya. Bisa digunakan sebagai ruang belajar, bermain, ruang kerja, ataupun cuman sekedar bersantai-santai. Bahkan bisa digunakan sebagai kamar tidur tambahan. Untuk mezzanine ini kan konsepnya terbuka. Pencahayaannya kita dapat pencahayaan alami ya guys ya, karena langsung open. Dan juga penghawaannya juga kita dapat penghawaan alami. Nah, di bagian ujung sini kita tambahkan jendela yang langsung menghadap ke matahari. Jadi pada saat pagi sampai siang hari ruangan ini terang banget guys. Nggak perlu lagi pakai yang namanya lampu. Kita hemat energi. Nah, tapi untuk tambahannya pada malam hari kita tambahin lampu downlight kayak gini, ada dua, jadi kayak untuk menambah pencahayaan pada malam hari dan supaya membuat ruangan jadi terkesan lebih warm gitu. Dulu review rumahnya buat kalian yang mau tahu info lebih lanjut terkait bangunan dan informasi menarik lainnya, kalian bisa hubungi kami di teraskecil.id. Sampai jumpa.